Selamat malam Pak Fauzan. Baik, sepertinya lagi senang nih. Ya, senang ya harus diupayakan senang Pak Fauzan meskipun badan ini kayak rompal begitu. Capek sekali itu. Capek ya Pak ya. Baik Iya. Bapak, dalam pertemuan singkat ini kira-kira apa ya yang akan kita bicarakan? Oh iya ini Pak Fauzan. Saya dalam seminggu ini di sekolah itu Hmm, yang namanya karnaval itu wah gila-gilaan. Masa dalam satu minggu ini Pak ya, kecamatan ada karnaval, di desa ada karnaval, terus ada di komunitas itu juga ada karnaval. Itu semuanya minta sekolah itu hadir itu. Pusing saya ini. Jadi memang mungkin harinya 17 Agustus dan setiap tahun itu memang kita harus melaksanakan dan salah satunya karnaval itu. Oh iya. Oke, eh kira-kira nih Pak Ahmadi yang buat pusing, yang buat bingung itu gara-gara karnaval di bagian apanya? Apa sih sebenarnya yang Pak Ahmad diinginkan? Kalau karnavalnya sebenarnya saya sih enjoy saja Pak Fauzan. Kan happy lah acaranya itu. Nah, tapi ini masalahnya seminggu loh, seminggu sampai 3 kali itu. Nah, dan acaranya itu mendadak semua itu. Ngabarinya itu mendadak semua. Awalnya kecamatan itu katanya tidak mau ada karnaval. Pas kurang seminggu, itu baru bilang kalau jadi ternyata karnavalnya. Nah, yang desa sudah kadung ada memang sudah kita antisipasi. Mungkin karnavalnya yang desa pasti ikut gitu. Nah, yang komunitas ini juga dadaan juga. Jadi gimana ya bisa dibayangkan saja eh, ongkos karnaval itu kan besar itu Pak Fauzan itu ya. Aku capek pokoknya dah. Nah, kita jika kita membicarakan tentang ongkos dan itu berarti bukan hanya sekolah ya Pak ya karnavalnya. Wah, iya Pak. Wah itu kalau misalnya sekolah yang nanggung Pak. Misalnya dandannya. Yang Iya. saya kemarin itu nanya sama anak-anak itu yang dandan itu. Satu anak itu dandan sama kostumnya itu bisa 500.000 itu Pak. Nah, kalau ditalangi sekolah itu bisa tutup itu Pak sekolahnya itu Pak. Baik Pak. Kira-kira nih idealnya seperti apa nih yang seharusnya dilakukan jika memang setiap tahun itu di dalam 17 Agustus tetap mengadakan karnaval namun tidak mengganggu Nah, idealnya. kalau menurut saya idealnya itu ya nggak apa-apa ada karnaval sampai itu apa namanya beberapa kali itu nggak apa-apa. Yang penting timingnya mungkin Pak Fauzan ya. Soalnya saya lihat Iya. itu kasus yang kemarin itu seminggu sampai 3 karnaval itu buat kami itu sudah burn out katanya itu. Nah, mungkin kalau misalnya memang mau ada karnaval ya diatur misalnya di awal bulan, misalnya desa di awal bulan atau pekan kedua, yang kecamatan pekan ketiga, yang komunitas mungkin pekan keempat, kan enak kalau gitu Pak Wazen. Oke, jadi jangan setiap hari atau dadakan sampai 4 5 di dalam 5 hari gitu Pak ya kira-kira. Betul itu Pak, itu gila itu Pak, itu Pak. Jadi ada sebetulnya yang senang itu siapa kira-kira itu Pak? Ya yang senang penontonnya Pak, yang senang Pak, karena penonton itu kan gratis itu Pak. Nah yang tampil itu yang pusing itu Pak. Oke, jika boleh nih tanya pengennya pengennya bagaimana? Pak Ahmadi pengennya bagaimana? Jika Ah, diberi hak untuk mengatur rencana di desa, di sekolah atau di mana, pengennya Pak Ahmadi kira-kira bagaimana? ah, kalau pengennya saya sih yang tadi itu bisa satu apa namanya diatur waktunya agar tidak terlalu mepet, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau misalnya memungkinkan kasus dari yang kemarin itu Pak ya, kita kan Ya, kemarin tidak tahu juga kalau mau ada karnaval dalam satu pekan ada 3 karnaval itu. Nah kalau sudah tahu seperti itu ada beberapa, mungkin enaknya nanti dibagi Pak, menurut saya sih Pak ya.
Iya. Misalnya kalau pekan ini di kelas saya ada 30 orang, jadi 10 orang pertama tampil di pekan pertama atau di karnaval pertama. Yang kedua itu tampil di 10 orang kedua tampil di karnaval kedua, 10 orang ketiga itu tampil di karnaval yang ketiga. Kan enak kalau gitu, Pak. Oh, ya. Kira-kira berarti ada dua nih, ada dua. Yang pertama itu diatur waktunya sebelum jauh-jauh hari, itu sudah diinformasikan. Ya, Yang betul. kedua, dalam satu sekolah, satu kelas misalnya, jadi tidak semua kelas diwajibkan ikut, namun Ah, dipilih 10 siswa atau 10 orang, jadi bisa bergantian gitu ya Pak ya. betul, Pak, betul, Pak. Kira-kira nih Pak, mana yang paling mungkin dilakukan dari dua pilihan yang sudah Pak temukan tadi? Nah, kalau sekarang kan sudah kejadian itu, Pak ya. Ya, sudah ya mau gimana lagi kalau sekarang. Tapi saya ingin anu ini, Pak. Pak Fauzan, saya ingin Ya, orang-orangnya kan saya tahu sebenarnya. Timnya itu kan saya tahu. Jadi saya ingin nanti dah kalau sudah santai-santai itu saya pengen main ke timnya itu. Saya mau cerita kondisi di sekolah itu seperti apa. Eh, dan mau usul gitu, mau usul ya, kalau misalkan tahun depan mau ada lagi ya mbok diatur lah waktunya, saya mau usul begitu kan. Kesannya kan kalau tiap hari apa namanya, kalau pas setiap karnaval menurunkan banyak orang itu kan mas, apa namanya ya, iya kalau misalnya kegiatannya siswa cuma karnaval saja kan masih ada kegiatan lain itu pak, sebentar iya. iya itu dah. Bisa berkolaborasi dengan baik ya Pak ya. Iya Bisa betul pak. koordinasi dengan baik. Iya. Jadi tidak harus. Jadi kira-kira kapan nih? Walaupun ini sudah terjadi dan akan dilaksanakan lagi tahun depan. Kira-kira Ah, kapan nih untuk menemui nih panitianya atau berkoordinasi dengan panitianya walaupun kejadian ini sudah selesai dan ah, untuk tahun depan. kalau yang untuk ketemu panitianya itu ya paling minggu depan paling ini Pak. Kebetulan kan sudah selesai Agustusan ini. Iya. Nah, September kayaknya udah nggak begitu sibuk. Saya tak coba main-main. Nah, nanti kalau udah deket-deket lagi bulan Juni itu mau tak tembusi lagi biar nggak kayak gini lagi kejadiannya itu Pak. Ya, walaupun nanti dilaksanakan di tahun depan, Mbak ya. Iya betul Pak. Oke. Kira-kira di titik ini apa nih yang Pak Ahmadi dapat? Ya yang paling penting kalau menurut saya persiapan itu Pak. Kalau menurut saya itu Pak. Itu kalau sudah urusan acara kayak gitu ndak persiapan itu yang namanya tekanan itu lahir batin dan dompet juga tertekan itu Pak. Iya, iya, iya. Berarti mulai minggu depan Pak Ahmadi sudah akan menghubungi dari pihak panitia, Pak ya. Iya Pak, saya usahakan secepatnya itu Pak. Nanti saya tunggu Pak ya, tandanya apa reaksinya dari panitia dan semoga yang diinginkan Pak Ahmadi tercapai. Amin amin. Tapi kapan kalau misalnya Bapak ada waktu kan enggak apa-apa saya main-main Pak ya. Ya curhat-curhat gitu-gitu dah Pak. Oh, silahkan Pak. Saya menerima dengan baik. Nah, itu yang saya suka itu Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Ya sama-sama Pak. Saya terima kasih loh Pak. Ya, eh, semua dilaksanakan dan terlaksana dengan lancar. Terima Amin amin kasih Pak amin. Ahmadi. Makasih doanya Pak Fauzan. Ya, sudah. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Pak. Sudah ngopi? Itu saya punya Sudah Pak kopi. ada. Sudah itu Masih saya ada. ada kopi baru itu. Ya, Ayo, masih ada Pak. serius ini. Itu ada itu di kamar itu. Iya, Di iya. ruangan saya. Ayo. Ya. Pak Ahmadi lagi sibuk apa enggak? Enggak, aman, aman, aman. Ray baru selesai ngajar kok. Eh, Saya lagi bingung ini.
Loh, kenapa? Kenapa kok bingung? Ya, ini kebetulan saya kan pendidikan CGP Pak sekarang, Ah, ya. dan ilmunya emang hebat di situ ceritanya di pendidikan CGP itu. Ya, Lalu ya. ada tugas aksi nyata, dan yang saya inginkan dan saya pahami di situ adalah untuk pengimbasan di aksi Mm-mm, nyata. mm-mm. Itu modul 1.1 sampai 4 itu saya rangkum jadi satu ceritanya Pak. Ya. Lalu saya akan mengimbaskan ke teman-teman saya karena pikiran mereka di CGP itu eh, agak sedikit tidak penting karena membuang waktu saja ketika ikut CGP. Nah, jika saya berpikiran jika mereka tahu isi dari modul yang kita pelajari pasti mereka tertarik karena modulnya beda yang sama yang mereka inginkan gitu Pak ceritanya. Iya, iya. Lalu yang di sekolah itu saya cuma hanya 2 orang CGP-nya itu ceritanya. Lalu Heeh. ada sedikit tidak nyaman ketika kelas sekolah itu, kepala sekolah saya kan legend Pak, tapi orangnya Maksudnya, baik sekali. sik dulu, legend. Legend ya? Maksudnya legend itu gimana itu kok? Maksudnya legend itu sudah di atas 40 Pak, gitu. Dia Oh, orangnya sangat ya. baik sekali. Mm-mm. Tapi yang agak kontras dengan saya itu ketika di pagi hari, jadi misalnya ada siswa itu pada saat senam atau yang Mm-mm. lain-lain itu ketika pegang mic di depan sudah, ayo semuanya senam, diam. Nah, itu bagus di klasik, tapi ketika saya mempelajari GP itu bertolak belakang dengan saya. Oh, ya. Jadi Pak Fauzan merasa apa yang didapatkan di CGP dengan pengalaman dan selama berinteraksi dengan kepala sekolah itu ada banyak miss begitu Pak ya? Ada banyak miss, tapi saya tidak menampakkan Pak, tapi di pikiran saya saja yang tanya. Oh. Jadi sebetulnya harusnya tidak gitu. Ah, Harusnya. iya, Jadi iya, iya. ketika mau implementasikan itu agak sulit. Tidak. Ah, tapi dukungan dari kepala sekolah selama ini bagaimana Pak Fauzan? Pendidikan dari sebuah sekolah baik Pak, baik karena sangat support, karena bahkan jika misalnya pengen ikut eh, mau belajar apa ya dibiayai, Mm-mm. semuanya pasti support. Wah, keren itu. Iya, Berarti oke. masalahnya kan hanya di pemahaman Pak Fauzan tentang konsep bagaimana menangani anak-anak dengan kepala sekolah itu beda gitu aja Pak ya. Enggak, menurut saya Iya. sendiri eh, Terus kalau agak sedikit lintas. kalau menurut Pak Fauzan baiknya gimana idealnya? Seharusnya saya memberitahu Pak. Mm-mm. Jadi sebetulnya saya ingin beritahu gitu loh. Saya ingin beritahu sama KS. Heeh. Tapi dengan cara apa saya bingung. Bu, saya yang pelajari gitu. Harusnya seperti ini, itu di pikiran saya. Tapi dengan cara apa, itu yang bingung. Dengan cara apa gitu ya? Iya, Nah, bukannya kapan hari sudah pernah ada apa namanya semacam pengimbasan itu Pak? pengimbasan di 1.4 Iya. gitu ya. Heeh. Ketika pengimbasan itu pelaku sekolah saya nggak ada dan rapat, yang tahu hanya beberapa guru saja yang ikut. Waduh, eman sekali itu Pak ya. Iya, Nah, tapi kalau misalnya Bapak kepala sekolah atau Bapak apa Ibu itu Pak? Oh ibu Ibu ya. saya. Kalau misalnya Ibu kepala sekolah itu tahu konsepnya, menurut Pak Fauzan kira-kira terbuka apa enggak? Kira-kira mungkin akan satu frekuensi juga Wah itu tentang keren itu. pemahaman ini Pak. Karena yang itu juga ada respon bagus ya ternyata, jadi kayak ingin ikut ada yang sebagian gitu. Mungkin ketika Oh. ibu KS itu juga ikut pada waktu itu eh, bisa berubah metodenya, Hmm. jadi gitu itu di pikiran saya. Terus rencananya gimana Pak Fauzan? Biar Ibu kepala itu bisa apa namanya ya menerima informasi yang benar tentang konsep yang ada di dalam program guru penggerak itu Pak. Rencananya Pak Fauzan. Hmm,
ini masih bingung ya Pak ya. Mungkin karena tadi Pak Ahmad mengingatkan saya di aksi nyata, mungkin saya harus pura-pura bilangnya ngerjakan tugas gitu Pak ya, di CGP aksi nyata. Dan itu menghadirkan kepala sekolah mungkin gitu ya. Tadi di situ saya video pura-puranya aja ngerjakan tugas. Itu boleh nggak ya kira-kira? Oh, jadi semacam ulangan gitu Pak ya. Nah, Siaran semacam diulang siaran ulang gitu Pak ya. diulang lagi. Tapi kalau menurut saya selagi bisa tersampaikan itu keren itu Pak. Yang kalau misalnya kepala sekolah bisa hadir juga itu kan keren juga itu Pak. Jadi mungkin harus saya panggil guru lagi, mungkin saya berikan bakso. Lalu saya bilang saja itu adalah pengimbasan dari tugas CGP. Mungkin itu bisa dilakukan. Wah, kapan rencana itu Pak? Rencananya mungkin harus nunggu uang dulu Pak ya. Lah besok kan sudah tanggal 1 Dan itu Pak. iya, itu akan saya laksanakan sikapnya mungkin Pak. Kalau boleh saya saran mungkin ini Pak, kesempatan waktu mau PI Pak. Waktu mau PI itu kan kesannya lebih formal kalau ada PP-nya itu Pak. Itu ya mungkin di PI 4 ini kan nanti ada pembelajaran berdiferensiasi itu punya beberapa jam simulasi mengajar, lalu mungkin saya selipkan di situ juga pengimbasannya mungkin bisa Pak ya. Wah keren itu Pak. Saya jadi nggak sabar itu Pak untuk melihat mendengar cerita lebih lanjutnya. Ingin tahu respon ibu kepala sekolah itu pasti nanti hasilnya keren. Apalagi Pak Fauzan sudah pernah menyampaikan ke guru-guru yang lain itu Pak. Iya. Ya mungkin itu yang harus dilakukan. Wah, saya jadi ini Pak, jadi nggak sabar, exciting saya Pak. Nanti kalau boleh lah Pak, kalau misalnya sudah selesai sosialisasi lagi itu dikabari saya gitu. Atau kalau boleh direkam, kan saya bisa juga belajar itu Pak. Iya Pak. Nanti saya pasti akan hubungi Pak Ahmadi. Dan berkat Pak Ahmadi juga saya menemukan solusi. Dan terima kasih juga Pak Ahmadi mendengarkan curhatan saya. Wah, sama-sama Pak. Terima kasih juga saya menerima saya sebagai tempat curhat Pak. Iya. Karena saya percayanya cuma sama Pak Ahmadi nih. Wah, jangan gitulah. Sudah. Ya udah Pak, sukses Pak Fauzan ya. Iya, terima kasih Pak. Mari ini kopinya mumpung masih banyak ini masih. Iya Pak. Iya Pak. Kasih nanti besok. Boleh ya saya main-main ke rumah Pak Ahmadi ya Pak? Oh ya? boleh dengan senang hati. Ada pohon durian di rumah itu Pak. Kalau mau. Iya Pak, terima kasih. Ya mari Pak Fauzan. Iya Pak.